Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan kembali berdiskusi mengenai beberapa hal yang tindak panas tentang numerik non steady state. Kemarin kita sudah bahas tentang numerik steady state. Baik, malam ini kita akan membahas tentang yang non steady state. Oke, kita langsung saja. Sebentar ya. Soalnya udah bisa dibuka. Oke, saya share screen. Oke, apakah kelihatan soalnya? Belum kelihatan, Des. Belum kelihatan. Sudah. Kelihatan. Sebentar. Sebentar ya. Banyak, Bi. Oke, mulai. Oke, soalnya kelihatan ya. Nah, kita hari ini akan membahas soal tentang tindak panas numerik non steady state. Oke, di sini pertimbangkan plat uranium besar dengan ketebalan L sama dengan 9 cm, konduktivitas termal K sama dengan 28 W per M dikali K, dan difusitas termal alfa sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat min 6 M kuadrat per S yang awalnya pada suhu seragam 100 derajat Celcius. Jadi suhu awal mereka itu 100 derajat Celcius. Panas dihasilkan secara seragam, diplat dengan laju konstan, E sama dengan 10 pangkat 6 W per M kubik pada waktu T sama dengan 0. Jadi T awalnya itu 0. Nah, kemudian sisi kiri plat diisolasi. Ingat ya, sisi kirinya itu diisolasi,
platnya diisolasi, sedangkan sisi lainnya dikenai konveksi dengan lingkungan pada T sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi suhu lingkungan itu 20 derajat Celcius dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 35 W per M pangkat 2 dikali K menggunakan pendekatan beda hingga eksplisit dengan jarak nodal seragam dx sama dengan 1,5 cm. Tentukan A. Distribusi suhu di plat setelah 5 menit dan B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tunak di plat. Nah, jadi di sini kita akan membahas dua. Yang pertama itu distribusi suhu setelah 5 menit dan yang B itu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai kondisi tunak pada plat. Oke, jadi kita tulis saja di sini langsung. Dik L sama dengan 9 cm sama dengan 0,9 meter. K sama dengan 28 W per M dikali K. Alfa sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 6 M pangkat M kuadrat dikali per S T lingkungan 20 derajat Celcius H 35 W per M kuadrat dikali M kuadrat kali K. Alhamdulillah. dx-nya jarak nodal yang seragam, jarak nodalnya seragam dx sama dengan 1,5 cm 1,5 cm sama dengan 0,15 meter dan 0,015 meter. E sama dengan 10 pangkat 6 W M. Masak apa yang itu? Mulai ketentuan duit kok atau ketimbang, ya? Masak itu juga. Oke, nah jadi kita langsung aja dengan yang pertama kita menghitung. Nah sebelum kita mencari distribusinya, jadi kita bakal sebentar. Oke, kita langsung mencari jumlah node.
Oke. Nah, rumusnya itu M sama dengan L dibagi delta X plus 1. Jadi ini kita langsung aja sama dengan 7, kita udah tahu itunya. Kemudian kita langsung mencari persamaan. Cari persamaan. Oh iya, sebentar ya. Saya langsung share screen dari itu. Itu aja kali ya. Langsung dari Word saja, biar lebih mudah. Ini. Nah, ini sudah dijawab. Nah, di sini kan udah diketahui nih. Tadi itu kita udah cari M-nya kan. Tadi M-nya itu L per delta X plus 1 sama dengan 7 hasilnya. Jadi kita bakal mencari persamaan. Nah, ini persamaannya. T M1, ini bukan pangkat. Ini bukan pangkat ya. T1 M dikurang TI M dikurang 1 sama dengan 2TMI plus TIM plus 1 plus GIM delta X kuadrat per K sama dengan TI plus 1 M dikurang TIM dibagi K. Jadi hasil yang sebelah kiri akan menghasilkan hasil sebelah kanan. Nah, yang ini kita pindahin ke sini, ke depan. Nah, yang ini tuh, yang ini kita pindahin. Yang ini kita pindahin ke depan. Yang merah. Yang ini kita pindahin ke depan. Ini bilangan torsi. Bilangan torsi. TIM dikurang 1 plus TIM plus 1 plus 1 I yang ini. I 2 torsi atau bilangan Fourier, bilangan Fourier TIM plus bilangan Fourier EIM dikali delta X kuadrat per K. Nah, kita udah ketemu persamaannya ini. Kita masukin persamaannya ke yang ini. Nah, M ini tuh kayak kita menunjukin step atau langkahnya gitu. Nah, jadi kan di sini kan ini T0 berarti itu langkah ke-1 sama dengan bilangan Fourier dikali T1 TI1 plus TI1 ditambah dikali 1 dikurang bilangan Fourier langkah 0 plus bilangan Fourier EI 0 delta X per K. Nah, jadi terus aja ini tuh terus nanti misalnya bilangan 1 berarti yang di sininya bilangan 2. Kalau di sini bilangan 2 berarti ininya tuh 1 3 kayak. Kalau 3 di sininya tuh yang di sininya tuh 3 sama 4 gitu. Nah, di sini kalau bilangan yang langkah 4 itu T-nya tuh T3 ditambah T5. Kalau T5-nya tuh T4 ditambah T6. Kayak gitu aja terus. Nah, terus kalau udah itu, kita bakal ketemu batas waktu delta T ditentukan dari kriteria stabilitas yang mengharuskan semua koefisien primer lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi, koefisien primernya itu lebih besar atau sama dengan 0. Koefisien TI6 lebih kecil dalam kasus ini. Nah, yang ini tuh
dia tuh lebih kecil. T6 lebih kecil. Dan dengan demikian kriteria stabilitas untuk masalah ini dapat dinyatakan sebagai yang ini. Kita ketemu yang ini. Min 2 bilangan Fourier dikurang 2 bilangan Fourier dikali H dikali delta X per K lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa lebih besar sama dengan ini? Kita harus itu tuh batas waktu delta T itu ditentukan dari kriteria stabilitas yang mengharuskan semua koefisien primer lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau koefisien primernya itu lebih kecil atau sama dengan 0, dia nggak bisa stabil. Nah, koefisiennya itu kan ini kan, terus kita bilangan Fourier. Yang bilangan Fourier 1, ini kan tuh, ini 1 tuh jadinya 1/2, 2-nya kita masukin ke sini, H plus delta X-nya. Jadi apa ya ini tuh kemarin? Ini bilangan delta T lebih kecil atau sama dengan delta X kuadrat per 2 alfa dikali 1 plus yang ini, 2 ini tuh yang ini kita masukin ke sini, kita konversi lagi. Nah, udah ke sini kita langsung masuk ke sini tuh. Kan delta X-nya tadi itu kan 0,15 ya. Nah, 0,015 untuk delta X-nya. Karena rumusnya kuadrat, jadi kita 0,015 kita kuadratin. 2-nya tetap, alfanya 12,5 kita masukin, kali 10 pangkat min 6, plus 1, H-nya tadi kan 35 tuh, delta X-nya 0,015 per K, K-nya tadi kan 29. Nah, jadi ini hasilnya, delta T lebih kecil atau sama dengan 8,99 atau kita kecilin lagi atau kita sederhanain lagi jadi delta T lebih kecil atau sama dengan 9. Nah, kemudian kita di sini langsung mencari nilai Fourier. Ini nilai Fourier, jadi nilai Fourier itu ini rumusnya. Bilangan Fourier sama dengan A dikali delta T per 0,015 tadi itu delta T. Ini salah bukan? Yang ini. Iya, I kuadrat. Oke, nah jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Untuk alfanya tadi kan 12,5 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T, kita bisa di sini kita bisa tulis 9 atau bisa juga 8,99, hasilnya akan sama 0,5. Nah, untuk yang soal nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Nanti kita bakal masuk ke soal nomor 2, kita bakal ngitung tabel, jadi kita bakal masuk ke Excel. Sebelum kita masuk ke Excel nih, nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang nggak ngerti gitu? Halo? Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Oke, kalau belum ada, Des. Kalau belum ada, kita lanjut langsung ke soal nomor 2 ya. Oh, sebentar. Maaf ya. Maaf ya, sebentar ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini, coba kita lihat soalnya di sini. Kelihatan nggak soalnya yang PDF? Halo? Kelihatan soal PDF? Kelihatan, Des. Oke. Nah, jadi soal nomor 2 ini, pertimbangan perpindahan panas transien 2 dimensi. Nah, ini 2 dimensi loh. 2 dimensi dalam batang padat berbentuk L. Nah, yang ini. Yang awalnya pada suhu seragam 140 derajat Celcius dan penampang yang diberikan pada gambar. Konduktivitas termal dan difusivitas benda adalah K15 W per M dikali K dan alfa sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 6 M kuadrat per S dan panas dibangkitkan dalam tubuh dengan laju E sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 W per M pangkat 3. Permukaan kanan bodi diisolasi dan permukaan bawah dipertahankan pada suhu seragam 140 derajat Celcius setiap saat. Pada waktu T sama dengan 0, seluruh permukaan atas mengalami konveksi dengan udara ambien pada T lingkungan sama dengan 25 derajat Celcius. Dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 80 W per M pangkat 2 dikali K. Dan permukaan kiri dikenakan flux panas seragam pada tingkat QL sama dengan 8000 W per M kuadrat. Jaringan modal masalah terdiri dari 13 node dengan jarak yang sama. Dengan dx sama dengan dy sama dengan 1,5 cm. Menggunakan metode eksplisit, tentukan suhu di sudut atas node tubuh setelah 2,5 menit. Jadi yang ditanya itu yang suhu atas 2,5 menit. Yang node ketiga. Oke, kita langsung aja. Oke. Yang wordnya kelihatan? Kelihatan. Oke, yang word kelihatan. Nah, ini tuh persamaannya. Persamaannya sama kayak tadi, kayak misalnya step ke-1 dikaliin ke berapa, step kedua dikaliin berapa gitu kan. Nah, ini kan suhu awalnya tuh 140 kan, suhu seragamnya 140. Ini kita ngitung sampai T9. Coba, kita coba ya. Oke, yang Excel-nya kelihatan? Kelihatan. Oke, karena Excel-nya kelihatan, kita langsung aja. Ini aku hapus dulu. Nah, ini tuh yang ini persamaannya, persamaan kita yang tadi. Oke. Jadi, kita masukin aja tuh angkanya sama dengan 0,0836 T1 T1I sebelum. Jadi T1I sebelum itu yang ini, yang 140, jangan salah. Ini 140 plus 0,444 dikali T2 sebelum. Oke, ini T2 sebelumnya. Terus ditambah T4 sebelumnya, yang ini. Ditambah 11,2. Oke, sebentar ya.
Halo? Kelihatan share screen-nya yang Excel? Kelihatan, Kelihatan, Des. kelihatan. Oke. Nah, yang ini kan yang T1-nya udah kita cari nih. Tinggal kita cari yang T2. Kita lihat persamaannya dari sini ya, yang warna orange ini. Jadi kita langsung masukkan aja sama dengan 0,0836 dikali T2, T2 sebelumnya, dikali, nah yang, T2 yang ini, T2 sebelumnya, ditambah 0,222 dikali T1 sebelumnya. Jadi T1 sebelumnya yang bukan 140,997 tapi yang 140. Jadi tetap. Oke, yang T1-nya tetap. T1 sebelumnya ditambah T3. Jadi T3 yang ini ditambah 2 dikali T5 yang ini ditambah 22,4. Nah, tuh 140,997 ini 140,9968. Jadi nggak jauh beda. Coba kita cari lagi yang T3-nya. T3-nya 0,5222. Oh iya, ini aku dapat dari mana yang kayak gini tuh. Ini tuh udah ada persamaannya. Persamaan yang Bapak kemarin, aku pakai metode yang persamaan Bapak yang kemarin, yang buat metode eksplisitnya. Sama dengan, oke, ini dikali, yang T3 dikali T3 plus 0,444 dikali T2 sebelumnya. Jadi T2 sebelumnya tuh sama kayak T1 sebelumnya, 140 suhu awalnya, suhu seragam awal, ditambah T6 ditambah 12,8. Ada yang salah. Ini ada yang salah ini. Coba kita ulang ya. Oh iya, ini nggak ada tutup kurung ya. Oke, nah, dah. Jadi untuk yang T4-nya sama 0,112 dikali T4 ditambah 0,222 dikali T1 sebelumnya yang 140 ditambah 2 dikali T5 sebelumnya 140 juga ditambah 109,2. Oh ya, kalian kalau itu ada yang salah tolong koreksi ke aku ya. Takutnya aku ada yang salah atau keliru. Ya, Des. Oke, ini yang T5-nya. T5-nya 0,112 dikali T1. Nah, T1 sebelumnya dikali T1 sebelumnya yang 140 ditambah 0,222 dikali T2 sebelumnya ditambah T4 sebelumnya ditambah T6 sebelumnya ditambah 109,2. Oke. Nah, ini sama aja tuh yang apa ya? T4 sama T5-nya sama. Tapi misalnya aku rubah ini kan ini C9 tuh. Kalau dari rumus itunya itu kayak berapa ya tadi itu? T1 kalau nggak salah. Coba ya kita ke T1. Kalau nggak salah hasilnya sama aja sih. Sama aja. Jadi nggak beda. Oke, kita lanjut yang ke T6. 0,222
0,931 dikali T6 ditambah 0,074 dikali 2 dikali T3 sebelumnya ditambah 4 dikali T5 sebelumnya ditambah 2 dikali T7 sebelumnya ditambah 424. Oke, ketemu. Untuk yang ke T7 sama dengan 0,0836 dikali T8 dikali T7 ditambah 0,222 dikali T6 sebelumnya kali T6 sebelumnya ditambah T8 sebelumnya ditambah 202,4. Untuk yang T8 sama ini yang aku copyin aja. Dikali T8 ditambah 0,022 salah 0,22 di sini. Salah, ini rumusnya ada yang salah. Dikali T7 sebelumnya ditambah T9 sebelumnya ditambah 202,4. Nah, jadi yang T7 sama T8 hasilnya sama. Untuk yang ke T9 dikali T9 sebelumnya ditambah 0,44 dikali T8 sebelumnya ditambah 105,2. Nah, ini hasilnya. Kita udah ketemu tuh yang langkah ke-1, deltanya 15. Jadi kita bakal copyin sampai langkah 30. Nah, dia minta tadi itu 2,5. 2,5 itu kalau detik jadinya 150 detik. Jadi yang ini. Langkah ke-10 150 detik, tapi nodenya yang ketiga dimintakan tadi. Nah, node ketiga yang ini berarti. Kita rubah bentuknya jadi warna biru. Nah, jadi 304,2475. Oke. Terus 30 menit itu 1800 detik. Angkanya banyak ya. Coba ya. Kita coba aja dulu, enggak apa-apa. Kita copyin sampai 1800. Oke, belum. Udah 2000. Oke. Nah, ini. Coba kita copyin sampai 1000. Oke, kita copyin ke 1800. Langkah ketiga. Coba kita langkah ketiganya, nodenya tuh di E. Yang ini ya. Nih. 1800 detik.
Nah, ini sama kita ituin aja jadi 382,1. Jadi kalau yang 314 ini coba ya kita sama dengan 0,25 dibagi 314,2 sama dengan jadi 0,00079. Kalau kita jadiin persen 0,080. Jadi itu enggak jauh banget, enggak nyampe setengahnya aja enggak ini. Jauh banget. Tapi kita bisa terima karena kita bisa benar-benar nggak bisa ngepasinnya. Coba kalau yang 30 menit tadi. Udah salah. Sama dengan 0,3 dibagi 382,1. Oke, coba yang ini kita jadiin persen. Sama 0,8, jadi jauh banget. Nggak bisa dihituin, jauh banget. Oke, di soal yang nomor 2 ini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Des. Oke, kalau belum ada, aku anggap udah paham ya. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita. Oke, mungkin diskusi kita untuk malam ini sampai saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan tolong dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.